ketika ada orang nanya, saya lagi sibuk nih, padahal kalau di list kesibukannya satu, TikTok, dua, Instagram, dua, WhatsApp, empat, sosmed aja sosmed, telepon gitu. Ke atas. Sibuk kan kakinya, Iya. tapi tidak menghasilkan apa-apa. Benar, Kelihatannya dia bergerak, usahanya kencang gitu. Tapi yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang menghasilkan. Iya. Nah itu berguna, membalas komen. Kita yang buat status, kita pula yang mengintip lagi komennya. Apa yang dia balas, harus dijawab tidak. Terlambat gak saya balas ini? Iya. Mikir lagi pembicaraannya. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum sobat, kembali lagi di T-Talk, Dynamic Talk from the top. Hari ini ditemani dengan saya, Leni Afrika, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman. Hari ini temanya tuh kita tentang makna kebahagiaan dan bulan puasa. Dengan ditemani oleh narasumber kita yang telah menyempatkan hadir oleh Bapak Ustadz Ali Rahman, PhD. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya di sini? Perjalanan ke sini alhamdulillah tidak macet, lancar, mungkin karena juga pada siang kali ya. Iya. Baik, alhamdulillah selamat di sini. Alhamdulillah. Baiklah Pak, tema kita hari ini tuh tentang kebahagiaan, makna kebahagiaan. Dan karena ini di bulan puasa, kita akan membahas sedikit tentang makna bulan puasa juga. Menurut Bapak tuh apa makna dari kebahagiaan itu? Hakikatnya? Ya, baik. Kalau kita tanyakan kepada semua manusia dari segala levelnya, tingkatannya, baik itu anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, yang single, yang berpasangan, tua, muda, pasti semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Iya benar. Ya, hanya saja kalau kita tanya apa sih mana kebahagiaan itu? Nah, berdasarkan beberapa kajian mengatakan bahwasanya tiap orang memiliki keragaman ataupun berbeda memaknai kebahagiaan itu antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ada yang memaknakan kebahagiaan itu dengan ketawa. Iya. Jadi kalau dia itu tertawa berarti bahagia. Berarti bahagia. Iya. Padahal kalau kita lihat Joker, pernah nonton Joker? Iya pernah. Itu dia tertawa. Iya benar. Tapi hatinya tidak. Tidak terluka. Kemudian ada juga yang memaknai bahagia ketika dia mendapatkan sesuatu. Apakah sesuatu itu menyenangkan penglihatannya? Misalkan seorang perempuan dikasih bunga, itu seneng gitu kan? Yeah. Atau sesuatu yang enak didengar telinganya, makanya ada orang yang mendengarkan lagu-lagu itu happy bagi dia. Yeah. Kemudian ada yang berupa berdasarkan sentuhan, ada yang disentuh dia bahagia. Nah, jadi banyak keragaman yang disampaikan oleh orang berkenaan dengan kebahagiaan. Ada juga yang berdasarkan spiritualnya. Saya kalau sudah berada di masjid kok tenang, gak bahagia banget gitu kan. Makanya orang menyebut keragaman ini dengan subjective well-being. Artinya keragaman yang berbeda memaknai kebahagiaan itu sendiri. Nah, tapi dengan keragaman ini perlu kita dudukkan. Hakikatnya apa sih bahagia itu? Ya, harus kita dudukkan kan? Iya, benar. Kalau ditanya mahasiswa apa sih bahagia? Satu, kalau sudah ditransfer duit dari orang tuanya, dan dia akan sengsara kalau terlambat. Tapi ada juga yang bahagia walaupun nggak transfer, ya nggak masalah deh. Ya, mungkin 10 hari lagi, atau nanti ketika dia di wisuda, dia selesai dengan tugas kuliahnya. Nah, jadi perlulah kita mendudukkannya. Karena ini berkenaan dengan kebahagiaan, biasanya kita kalau melihat sesuatu itu harus berdasarkan definisi dulu. Kebahagiaan itu di mana kita mencari maknanya ini? Nah, biasanya kita merujuk ke kamus ya, ke kamus. Nah, kata bahagia itu kalau kita mau merujuk kamus, tapi bagusnya kamus berbahasa Inggris, karena hari ini termasuk referensi-referensi yang ada itu selalunya mengutip dari kamus bahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Inggris tuh bahagia itu diartikan dengan joy. Kemudian fulfillment,
kemudian satisfaction, kemudian ada juga good fortune. Nah, dari istilah-istilah yang ada, secara dominannya kebahagiaan itu merujuk kepada sesuatu yang sifatnya jasadi. Sifatnya yang jasadi itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan fisiknya gitu. Oh, berarti secara fisik saja gitu. Ya, dominannya. Dominannya. Walaupun ada juga yang mereka itu bahagia ketika mereka mendapatkan capaian misalkan telah sarjana, ya kan, misalkan mereka mengundang saudara-saudaranya untuk hadir seperti itu. Kemudian mungkin mereka telah membaca buku, ya itu kan sifat-sifatnya tidak jasadi ya, rohaninya juga. Nah, tapi kalau di Barat itu secara dominannya adalah ini Barat yang Western dalam arti mereka sekuler itu memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Pokoknya nggak peduli deh akhirat, penting dunia dulu. Nah, selalunya mereka menghubungkan kepuasan yang sifatnya jasadi. Nah, oleh karena itu mereka yang memaknai kebahagiaan itu dengan yang jasadi ini, mereka itu ketika terpuas matanya udah selesai, merasa bahagia. Kalau terpuas apa yang diinginkan oleh telinganya, dia akan bahagia. Atau ketika dia mendapatkan sesuatu, dapat rumah, dapat mobil, kemudian dapat handphone baru, itu bahagia. Tapi sayangnya kebahagiaan ini sifatnya semu. Kenapa kita katakan semu? Ini handphone misalkan ya, maaf ya saya pegang. Kalau ini hilang gimana? Kalau kita menyadarkan kebahagiaan pada materi, tiba-tiba hilang nih, baru dibeli. Ya, kalau kita meletakkan sesuatu kepada barang gitu, ketika hilang, berarti kebahagiaan kita juga hilang, seperti itu kan? Nah, seperti itu kan. Contohnya kita nabung nih untuk beli rumah, sudah berkeluarga misalnya, terus nggak dapat, gimana? Pasti merasa tidak bahagia. Nah, kemudian ada misalkan orang meraih kebahagiaan dengan pergi ke bar, ya kan? Tapi ketika dia pulang dari bar, pusing lagi sama orang mencari kebahagiaan di mana? Di narkoba seperti itu kan. Nah, untuk membahagiakan fisik mereka, akhirnya mereka juga tidak menemukan hakikat yang sebenarnya. Itu jadi ada yang kita ingin dalam bahasa simpelnya kritisi itu adalah manakala kebahagiaan itu kita sandarkan semata-mata yang sifatnya kebendaan. Nah, jadi sekarang kita ingin standar yang Islam itu seperti apa? Nah, Islam itu seperti apa? Nah, mungkin saya akan kasih contoh lagi satu mungkin yang saya terlupa. Kalau di Barat itu mungkin dari nafsu seksualnya, itu ukuran kebahagiaan mereka itu. Makanya mereka free sex misalkan, bebas seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menetapkan standar di dalam Islam. Dan apa hubungannya dengan puasa? Oh ya, saya mau bertanya, kira-kira kalau kita mendapatkan makanan gembira atau tidak? Teman-teman yang ada di sini misalkan. Gembira ya, tiba-tiba datang sushi, dihadirkan ya siang hari ya, maksudnya bukan bulan Ramadan, pasti gembira. Dibungkusi teman es teh atau kopi, pasti gembira. Nah, sekarang kita ingin mendudukan kegembiraan itu dan kaitannya dengan bulan puasa. Nah, bulan puasa ini kita itu yang disuruh ditahan itu apanya? Hawa nafsu. Kemudian yang secara jasadnya. Secara jasad itu makan dan minum. Mm-mm. Nah, itu jadi definisinya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh. Mulai dari fajar, maksudnya subuh itu ya, sampailah maghrib. Nah, ternyata makan dan minum ini kan sebenarnya simbol kebahagiaan dunia, yang mana orang itu pasti berebut untuk mendapatkannya. Iya, benar-benar. Orang korupsi kenapa? Untuk keperluan perutnya. Bahkan ada orang yang bertengkar adik-beradik gara-gara warisan. Iya, benar, Pak. Ya, untuk apa warisan itu? Untuk keperluan apa? Keperluan perut, keperluan makan dan minum gitu ya. Kalau seperti saya sebutkan tadi itu yang pertama. Yang kedua, menahan dari berhubungan suami istri ya, tentu yang halal. Yang halal saja itu dilarang. Apalagi yang haram. Padahal seks itu adalah simbol kepuasan dan kegembiraan manusia ya, semua yang ada di dunia. Tapi kan kita kan melegalkannya dengan
pernikahan. Nah, tapi itu pun simbol kebahagiaan makan dan minum serta bersuhu ini ditahan di bulan Ramadan. Nah, jadi di dalam Islam itu sebenarnya kebahagiaan itu bukan terletak pada hal-hal pemenuhan jasad. Makan dan minum itu kan jasad. Bersetubuh kan untuk keperluan jasad juga. Nah, ini ditahan. Tapi kalau kita tanyakan kepada orang muslim, bahagia nggak kalau puasa? Nggak makan dan minum misalkan hari ini, bahagia atau tidak? Pasti bahagia kan? Pasti bahagia. Kemudian termasuk juga dengan hal-hal yang sifatnya berhubungan suami istri misalkan. Apa yang mengisyaratkan kita bahagia? Mungkin ada argumennya, apa sih? Saya kayaknya nggak bahagia. Contohnya ketika kita nanti berbuka puasa, senang kan? Iya, senang. Senang, pasti senang. Kenapa? Karena kita telah selesai perjuangan kita menahan sesuatu yang kebahagiaan menurut orang banyak ada pada fisik, pada jasmani. Nah, jadi itu. Jadi kebahagiaan kita itu pada hakikatnya terletak pada rohani kita. Rohani, iya. Pada kalau rohani kita itu bahagia, insya Allah jasad kita pun ikut bahagia. Oleh karena itu, kalau orang pandai-pandai mengurus kebahagiaan hatinya, kebahagiaan jiwanya, maka sekalipun dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang bersifat fisik, tidak masalah hidupnya. Iya kan? Yeah. Misalkan dia tidak mendapatkan kendaraan, mobil misalkan atau motor seperti itu, tapi hatinya sudah ridho terhadap apa yang Allah berikan. Oh, Allah memberikan saya kendaraan ini, kita syukuri, alhamdulillah, dan kita bahagia. Yeah. Contohnya ada orang yang mencari kebahagiaan dengan rumah mati-matian, sampai berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal untuk memberikan rumah yang mewah. Begitu dia menempati rumah yang mewah, ternyata dia tidak bahagia. Tapi bagi orang yang qanaah, kemudian orang yang bersyukur, sekalipun dia dengan rumah yang sederhana, karena dia pandai menata hatinya, karena kebahagiaan ada di hati, ada di jiwa, akhirnya dia pun menjadi bahagia walaupun dengan rumah yang ala kadarnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam sebenarnya Islam hanya ingin menekankan kebahagiaan itu ada dalam rohani kita, bukan pada jasad kita. Tapi bukan berarti kita mengabaikan jasad. Nggak usah makan lah, karena ini pasti melanggar kebahagiaan dalam Islam nih. Itu namanya menyiksa tubuh. Iya, menyiksa tubuh. Zolim, ya betul. Jadi di dalam Al-Quran itu mengatakan janganlah kalian membunuh diri kalian, maksudnya dengan tidak makan seumur hidup misalkan itu keliru. Iya. Maksudnya ada porsinya untuk jasad kita ini. Dia tapi bukan sebagai penentu utama dari kebahagiaan itu. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa ini sudah selesai, kalau ditanyakan sama orang tuanya, mana mereka itu senang ketika mendapatkan tanah, rumah dengan kelulusan anaknya misalkan. Anaknya yang soleh, soleha, sholat 5 waktu, sarjana pula lagi. Yeah. Mungkin mereka tidak akan menyamakan itu dengan tanah yang berhektar-hektar ataupun gedung yang mereka miliki. Kenapa? Karena jelas orang tua kita itu kebahagiaan mereka ada di hati mereka di saat mereka melihat anaknya dalam kondisi yang baik, dalam hal ini soleh ataupun soleha gitu. Oh, jadi berarti namanya tadi boleh kalau kita tuh meletakkan kebahagiaan itu dengan kesederhanaan dan hidup zuhud seperti itu. Ya, baik. Pak. Jadi zuhud ataupun kesederhanaan ini berkenaan dengan harta ya. Kalau berkenaan dengan harta, itu letakkan harta itu di tangan, bukan ada di hati. Maksudnya kalau di tangan dia bisa pergi anytime, kapanpun waktunya dia bisa pergi. Tapi kalau kita letakkan di hati, ketika dia pergi dari kita, hancur hati kita. Kita sudah memiliki uang 5 juta misalkan, atau 10 juta. Tiba-tiba diambil orang. Kita punya rumah, sudah kita usahakan bertahun-tahun. Ya, kita menabung. Lalu kemudian terbakar. Pasti kita akan menderita. Saya dulu punya seorang dosen. Dia tafsir hadis. Usianya sekitar 65-an lagi. Jadi rumahnya terbakar, habis semuanya, termasuk apa yang ada di dalam rumah itu. Tapi besoknya dia ngajar.
ngajar dan dia tidak bercerita tentang persoalan hidup dia berkenaan rumahnya terbakar, bajunya nggak digosok. Ya mana penggosoknya terbakar gimana lagi? Tapi karena dia tahu hakikat kebahagiaan bukan ada pada benda tetapi pada rohani, lalu dia pergi ngajar. Pergi itu kan kalau kita mungkin cuti dulu lah, shock dulu, merana dulu, melo dulu ya. Ini rumah habis ngadu dulu ke sosmed mungkin. Tapi dia tidak. Ya itu mungkin milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu itu datang dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Jadi dia enjoy saja mengajar waktu itu. Kayak tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang kebahagiaan ini, sehingga ketika kita memiliki harta misalkan tadi kan dengan berzuhud, jadi kita letakkan di tangan saja, bukan di hati kita. Nah, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tidak ada berinteraksi dengan saya ini lagi zuhud, jangan ganggu dong gitu. Saya ini lagi zuhud di dalam ruangan aja. Tahu-taunya misalkan ada orang yang mengantar makanan untuk kita, itu nggak boleh. Kita itu diperintahkan dalam agama ini berusaha mencari rezeki. Barang siapa yang mencari rezeki lalu kemudian dia meninggal karena untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, maka dia mati dalam keadaan fisabilillah. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu bekerja, niatkan memang karena untuk Allah, karena dia bagian daripada ibadah ya. Ada juga zuhud yang dipahami keliru, pakai compang-camping. Padahal dia mampu untuk membeli sesuatu yang dia bisa rapi, bisa kemas lah kalau dalam bahasa Melayu itu. Kemas. Tidak juga seperti itu. Yang dilarang itu kan adalah berlebih-lebihan. Tapi kalau memang diperlukan untuk fasilitas, ya kenapa tidak? Yang penting jangan berlebih-lebihan. Kita sudah punya satu handphone, karena ada keluaran terbaru mau beli lagi ya, tapi nggak jelas fungsinya itu untuk apa gitu kan. Tapi kalau memang jelas fungsinya, kita jalani aja. Jadi kesimpulannya tuh, kita boleh hidup zuhud tapi tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia. Betul. Iya, jadi zuhud itu bukan berarti kita lepas dari kehidupan dunia sama sekali, lari ke hutan gitu. Rasulullah aja kan beliau berkontemplasi, merenung sejenak sebelum beliau mengangkat jadi nabi. Ya, kadang-kadang memang kita diperlukan untuk berkontemplasi, perlu waktu kosong bagi kita untuk merenung. Teman-teman juga gini, harus ada waktu merenung. Kenapa sih saya kuliah? Untuk apa sih saya kuliah? Nanti kalau saya selesai, apa kontribusi yang saya bisa berikan kepada bangsa ini, kepada negara ini? Apa yang saya bisa bantu dari keluarga saya? Gitu. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk agama ini? Perlu kontemplasi, tapi bukan lari dari dunia ya. Rasulullah ketika mendapat wahyu kan langsung beraktivitas. Bahkan beliau itu diserang, dilempar, dihina, dicaci, tapi tetap berinteraksi dengan manusia. Jadi keperitan kita ini ada hadis mengatakan keperitan kita dalam bergaul dengan manusia itu lebih baik daripada enjoynya kita tapi kita hidup sendiri. Nah jadi jangan kita kira ketika kita berada sendiri enak, ongkang-ongkang kaki, makan kuaci, nonton YouTube ya, buat status, enak, happy. Jangan dikira itu sesuatu yang baik dalam pandang agama. Justru ketika kita menderita dalam bergaul bersama teman ya, kemudian kita mengajak orang pada kebaikan, mungkin dia akan memandang sinis kepada kita, itu jauh lebih baik daripada kita sendiri tadi. Ya, mungkin saya juga menambahkan bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada iman juga. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi kebahagiaannya. Ya kalau kita lihat kan para sahabat itu dahulu kan walaupun nyawa dia korbankan untuk agama, bahkan misalkan mereka pergi dalam sebuah peperangan, itu kan kepala. Meninggalkan keluarga juga. Meninggalkan keluarga kan? Ya meninggalkan keluarga berarti dia hilang dong kontak fisik. Yang mana kontak fisik ini kan simbol kebahagiaan semua orang kan. Orang pasti mau dekat dengan pasangannya kan. Benar. Tapi para sahabat itu pergi keluar, bahkan nyawa mereka pun siap jadi taruhannya. Orang hari ini fisiknya betul-betul dijaga, bukan kita melarangnya, kukunya dikotek-kotek, ya gitu ya, pakainya gitu. Tapi para sahabat jangankan pakaian, nyawaku hilang tak masalah. Dan bahkan mereka mengidam-idamkan. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat kebahagiaan adalah di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan kita yang tertinggi. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu ada dua kebahagiaan di dalam puasa itu. Ketika kita berbuka,
dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang muslim, orang mukmin itu bahagia dia puasa. Karena apa? Karena dia akan bertemu dengan Allah yang selama ini dia sembah. Coba kita sholat 5 waktu, nggak ada yang dilihat, tapi dirasakan. Tidak dilihat bukan berarti tidak ada, tidak kita rasakan. Tentu kita ingin bertemu dengan siapa yang kita cintai ini. Nah itu jadi hakikat kebahagiaannya adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman penentu bahagia atau tidak bahagianya seseorang. Oleh karena itu iman kita harus dicas. Kata Rasulullah, iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu. Nah, kehadiran antum misalkan di Adram ini adalah dalam rangka untuk seharusnya menambah keimanan. Kalau kita kuliah, keimanan kita menurun, itu perlu dipertanyakan. Kita kuliah tapi sholat kita bolong-bolong misalkan. Nah ini berarti gimana dengan tujuan kita untuk menambah ilmu dan rangka untuk menambah keimanan. Jadi memang pemenuhan hajat rohani ya, yang utamanya itu Ramadan ini untuk memenuhi hajat rohani kita. Oleh karena itu kan Rasulullah itu di 10 hari terakhir memerintahkan kita untuk itikaf. Ya kenapa? Supaya hati kita, jiwa kita itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang hakiki. Kenapa kita difokuskan ke masjid? Karena di luar sana itu menghadirkan hal-hal untuk memenuhi visi kita semua. Coba kalau kita ke mall, ada nggak di situ di Liverpool misalkan ya, ada nggak dijual Al-Quran atau apa ya, sesuatu yang bisa menenangkan. Nah, walaupun di sana ada masjid, tapi yang ditawarkan itu justru sifatnya yang untuk kebahagiaan rohani kita semua di sana. Bagaimana nih cara kita nih memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini dengan banyaknya kesibukan-kesibukan gitu. Ya, manusia ini memang pada umumnya itu sibuk ya. Sibuk itu biasanya muncul dikarenakan kita tidak paham dengan prioritas hidup. Benar sekali. Iya kan? Iya. Kita tidak mengerti prioritas hidup kita ini untuk apa. Nah, hakikat hidup kita ini untuk apa. Andaikan kita itu memprioritaskan hidup kita ini untuk Allah. Untuk Allah itu dalam arti bukan semata-mata sholat ya. Semua aktivitas yang baik yang kita niatkan untuk Allah itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja orang tidak menempatkan prioritas, bahwasanya prioritas hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran ini pula, maka dia akan meninggalkan hal yang sia-sia. Ngobrol yang nggak penting misalkan, main domino, ya, nonton yang tidak bermanfaat, kemudian scroll, maaf ya scroll ya, scroll WhatsApp, kemudian TikTok ya. Itu kalau kita tahu hakikat hakikat hidup kita adalah untuk beramal, maka pasti kita akan mengurangi apa yang kita anggap sibuk. Ketika ada orang nanya, saya lagi sibuk nih, padahal kalau di list kesibukannya 1, TikTok, 2, Instagram, 2, WhatsApp, 4, sosmed, telepon gitu. Nah padahal jadi ada perbedaan antara sibuk dengan produktif. Kalau produktif itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sibuk itu seperti kecoa yang ditelentangkan. Sibuk, maksudnya bagaimana tuh Pak? Tahu kecoa? Lipas. Kalau ditelentangkan dia, badannya itu gimana dia? Dia nggak bisa benar. Kakinya gimana kakinya? Kakinya ke atas. Sibuk kan kakinya? Iya. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kelihatannya dia bergerak, usahanya kencang gitu. Tapi yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang menghasilkan. Nah itu, jadi harus hati-hati tuh kalau untuk mengatakan saya sangat busy ini, I'm very busy. Di WhatsApp-nya pun busy. Rupa busy-nya main game. Persis seperti kecoa tadi ya, yang kakinya itu gini-gini, tapi nggak bergerak. Kalau dia gunakan energinya seperti ini, dia dalam keadaan terlungkup, itu menghasilkan ya. Nah tapi energi dia, tenaga dia itu dia kuraskan dengan sesuatu yang tak berguna. Membalas komen, kita yang buat status, kita pula yang mengintip lagi komennya. Apa yang dia balas, harus dijawab tidak, terlambat nggak saya balas ini, mikir lagi pembicaraannya. Itu kan energinya kan luar biasa. Nah itu jadi bedakan antara sibuk dengan produktif. Nah di bulan Ramadan ini sebenarnya
banyak items yang bisa kita lakukan. Saya teringat dulu kalau datangnya bulan Ramadan pasti ya dibilang datanglah bulan puasa. Itu kan bahasa Melayunya kan. Mereka itu menganggap Ramadan itu hanya puasa. Puasa itu mereka anggap pula hanya menahan makan dan minum serta yang suami istri tadi tidak boleh berhubungan. Padahal di dalam bulan Ramadan itu banyak aktivitasnya, tilawah Quran, ya kan? Karena Rasulullah sendiri itu paling banyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Para alim ulama juga. Jadi Al-Quran itu disampaikan di murajaah, diulang-ulang pada waktu Ramadan Rasulullah kepada malaikat Jibril. Kemudian ada sholat tarawih. Puasa kan siang. Malamnya gimana? Makanya hari ini kita lihat banyak tempat-tempat nongkrong itu dipenuhi pada malamnya. Emangnya ini bukan bulan Ramadan kalau kita pikir. Ramadan itu bukan hanya siangnya, malam juga. Ada tahajudnya, ada taubatnya, ada sholat duhanya, ada doa. Jadi kita itu idealnya ketika kita mau buka puasa itu kita berdoa banyak-banyak, bukan menyiapkan. Kok dari habis asar nyiapin makan terus, kapan berdoanya? Padahal bulan Ramadan ini doa yang paling makbul. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya kan, kita sebagai mahasiswa. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada orang tuaku. Siapa yang ngirimin kita? Orang tua kan? Orang tua juga. Kita taunya nerima aja. Doa pun nggak mau untuk orang tua. Jangankan mau mengirim duit, memang belum saatnya barangkali ya. Walaupun ada sebagian orang yang sudah bisa mengirimkan duit. Tapi minimal kita memohonkan doa kepada orang tua kita agar mereka diberikan rezeki, agar mereka diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan kelapangan, dilancarkan gitu. Ya, dilancarkan urusannya. Kemudian ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk belajar sehingga aku selesai kuliah pada waktu atau tepat pada waktunya. Iya kan? Ya Allah, berikanlah guruku kesehatan. Yang dengan kesehatan itu dia bisa mendidikku. Iya kan? Jadi banyak hal lain. Misalkan kita punya anggaplah tetangga, keluarga yang kita pandang dia dari kehidupannya tidak beres, ya kita doakan. Nah, jadi waktu yang paling mustajab, paling makbul itu adalah ketika kita mau hendak berbuka puasa. Oleh karena itu pastikan 10 menit sebelum kita berbuka kita itu dalam keadaan tenang, makanan sudah selesai. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang berpuasa tapi sibuk mengurus dunia, sibuk mengurus bukaannya, berarti puasanya belum lagi pada makam puasa orang yang khusus. Karena ada puasa orang awam. Puasa orang awam itu cuma menahan lapar dan haus serta tidak berhubungan. Kemudian ada puasa orang yang khusus. Puasa orang khusus ini dia selain menahan lapar dan minum, dia juga menahan dari lisannya dari menyakiti orang lain, menahan pandangannya yang tidak benar, menahan telinganya. Nah, itu puasa. Tapi ada yang khusus lagi daripada itu, yaitu berpuasa dari keinginan dunia ini. Banyak nggak kita ini punya keinginan? Banyak sekali. Handphone aja, casing aja rusak, dah pusing gitu ya. Pengen diganti lagi, sudah diganti warnanya berbeda. Belum lagi nanti Lebaran ini jilbabnya hari pertama mau jilbab apa, hari kedua jilbab apa, ketemu dengan teman pakainya gimana, belum lagi bicara masalah matchingnya. Item harus sama. Iya, harus sama. Dipikirkan dari sekarang gitu. Kalau kita pergi ke mall ya, dulu waktu saya di negeri jiran itu, hari pertama saja sudah menyanyikan lagu Selamat Hari Lebaran. Hari pertama Ramadan udah mulai dengan Nah, yang pertama atau kedua atau ketiga lah. Itu apa? Untuk memberikan apa ya, ke pikiran orang agar ayo nih hari raya ini kamu harus beli baju. Jadi mendoktrin kita tuh hal yang bersifat dunia kebahagiaannya. Iya, betul. Padahal di bulan Ramadan ini kan 30 hari, masih panjang. Iya, benar. Orang di 10 hari terakhir disibukkan dengan kue. Betul tidak? Iya, benar. Padahal 10 hari terakhir harus fokus ibadahnya. Sibuk dengan warna rumahnya mau dicat apa? Iya. Mau kendaraannya, saya mau naik apa nih kalau pergi ke rumah teman nanti?
ada yang sudah mulai menservis, ya, mengindahkan, yang itu membuang waktu selama dia Ramadan seperti itu. Benar sekali. Ya, jadi Ramadan itu mengajarkan kita bahwasanya, ayo marilah tingkatkan rohani kita. Oh iya, ini ada dari Buya Hamka, kan ayat yang memerintahkan kita puasa tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa kata Buya Hamka? Ternyata yang dipanggil berpuasa ini hanyalah orang yang beriman. Karena kalau kita tidak beriman, itu sangat berat sekali untuk menjalankan ibadah puasa. Makanya ada orang yang seakan-akan berpuasa tapi keluar rumah dia tidak berpuasa, baliknya dia berpura-pura puasa gitu kan. Nah, tapi bagi orang beriman berkenaan dengan puasa, ibadah yang ada di bulan Ramadan itu bukan sesuatu yang berat, itu adalah sesuatu yang ringan. Makanya puasa itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Baik, untuk mengakhiri pembahasan kita hari ini, kita akan menanyakan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut Bapak kesimpulannya? Iya, jadi Ramadan pada hakikatnya mengajarkan kita ataupun mendidik kita bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada aspek fisik kita. Maksudnya bukan berarti kita meninggal kan, bukan semata-mata pada aspek fisik tetapi pada hakikatnya kebahagiaan itu ada pada dalam rohani kita, ada dalam jiwa kita. Ya, barang siapa yang mampu membahagiakan jiwanya, maka dia akan telah mendapat hakikat kebahagiaan. Hanya saja yang dimaksud dengan jiwa ini adalah bagaimana nanti jiwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, terima kasih Bapak Ali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita ini. Baik, oke sob, beberapa menit sudah, Masya Allah, pembahasan hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga kalian dapat menyimpulkan dan dapat ilmu dari yang dapat dipelajari pada pembahasan kali ini. Nantikan episode selanjutnya di TikTok Dynamic Talk from the Top. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.